terjadi antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum. Namun, demikian karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan yang sama, yakni mencari dan menemukan kebenaran material, maka perbedaan pendapat itu merupakan tambahan perbendaharaan pengetahuan dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran. Dakwaan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Riza Darmadi, nama lahir Surabaya, umur 48 tahun, tanggal lahir 20 Maret 1975, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, bertempat tinggal TTA Hayusai. Berdasarkan surat penetapan hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya nomor 171 garis miring pidana khusus garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri tertanggal 3 Maret 2023. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bupati Indragiri Hulu periode tahun 1999 sampai 2008 Raja Tamsir Ahmad menerbitkan izin operasi dan izin usaha perkebunan atau IUP kepada 4 perusahaan PT Bintang Makro. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Bayu Bening Utama pada tahun 2003, PT Panca Agro Lestari, PT Salma 1, dan PT Sepida Subur pada tahun 2007. Pemberian izin tersebut lantaran dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara sejumlah puluhan triliun atas bisnis yang dilakukan. Prematur dan sumir dan mengumpulkan diri terdakwa. Pasalnya, lokasi tempat penerbitan izin tersebut berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan. Terdakwa terus melakukan perbuatan hingga tahun 2022 sebelum akhirnya beliau kabur ke Taiwan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hasil pembuktian, fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan para saksi. Pertama, saksi Sabrina Ayu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi sudah menjadi head accounting di perusahaan terdakwa selama kurang lebih 12 tahun dan dalam periode itu menurut saksi terdakwa tidak melakukan hal yang mencurigakan. Angka dividen yang digelontorkan terdakwa selaku investor adalah 7 triliun dan sudah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi. Saksi mengatakan pajak yang dibayarkan Darmex atas pembagian dividen adalah 493.000 sesuai undang-undang. Saksi mengatakan alasan kenapa perusahaan membagi dividen ke pemegang saham adalah perusahaan dianggap mampu dan menghasilkan laba, maka investor ini dananya kembali. Saksi nomor 2, Syafrin Nugraha di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi mengatakan untuk menentukan kerugian negara harus memiliki angka yang pasti dan tidak imajiner. Angka dari kerugian itu didasari dengan nilai buku, bukan asumsi, prediksi, atau imajinasi, dan harus melibatkan aparat pengawasan intern pemerintahan atau AP. Ketiga, kesaksian terdakwa. Terdakwa bersaksi tidak melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU. Terdakwa tidak akan kembali ke Taiwan dari Taiwan sehingga terdakwa memang koruptor. Sudah membuka kebun di bawah tahun 2007 hingga beliau hanya memiliki 3 HPU saja. Barang bukti, sejumlah uang yang ditemukan di salah satu lemari di rumah beliau serta sebuah cek yang akan diberikan pada Raja Tamsir Ahmad. Buku tabungan perusahaan PT Bintang Makro, sertifikat lahan kelapa sawit terdakwa, surat HPU perusahaan, surat dividen
subsidi hukuman 6 bulan kurungan penjara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan kewajiban kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari ini tertanggal 3 Maret 2023. Hormat kami, kita bertutup. Dari Bapak, ada yang ingin disampaikan? Tadi semua ada yang pertama akan saya sampaikan tentang ini kami melihat secara aturan dan tidak profesional. Karena apa? Karena kami sampaikan bahwa klien kami ini sudah menguasai lahan itu kurang lebih 20 tahun dan kemudian lahan itu yang mengatakan lima itu sudah punya sertifikat. Sementara klien kami sudah membuka portfolio itu di bawah tahun 2007, jadi tidak berlaku. Nantinya kalau tidak dapat sertifikat itu yang kita ini wajib itu baru kami wajib 20% harus kami berikan kepada plasma, yaitu perhatian. Nah, tuntutan seumur ini juga masuk akal dan dikatakan pada kerugian negara sampai bulan triliunan hitungannya dari mana? Kemudian kerugian negara hitungannya dari mana? Malahan kalau lahan itu tuntutan mereka akan melakukan kepada negara. Dan klien kami mendapatkan itu memang sudah dikelola oleh orang lain sebelumnya. Jadi dia itu take over. Jadi kalau dikatakan menambah tuntutan itu tidak benar. Kita take over perusahaan bulan itu karena terlantar. Beliau ini aktif dan kita mengelola mungkin setelah terlantar diambil alih. Kita diambil alih, dulu mesinnya masalah. Kami ingin menghadapi Bapak kita dan mati. Mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengambil perkara ini karena menjadi waktu bisa menyatakan bahwa kita dan mati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan. Maaf yang mulia, isi sudah maaf yang mulia, terus pokoknya bisa paham. Sebetulnya kalau baca tulisan itu baca Pak. Baik, terima kasih atas pernyataan dari Majelis Hukum. Kami para hakim sudah memutuskan dakwaan yang akan diberikan kepada saudara Riza. Terdakwa Riza akan ditindak secara pidana pada melanggar beberapa undang-undang. Beberapa undang-undang pasal 2 ayat 1 huruf, pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi huruf pasal 35 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 3 huruf pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Riza dan Madi dengan pidana selama 15 tahun dan denda sebanyak sebesar 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara. Dengan demikian, sidang peradilan pidana dengan nomor perkara 270 nomor register 1971 pidana khusus tahun 2023 PN atas nama undang dinyatakan selesai dan sidang ini resmi ditutup.